Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum itu dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali kota yang berada di wilayah kerja masing-masing. Nah, untuk melaksanakan urusan itu, masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Nah, sekarang kalau gubernur itu dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, bertanggung jawabnya kepada presiden, tetapi melalui menteri. Kalau yang bupati, wali kota, itu bertanggung jawabnya kepada menteri, tetapi melalui gubernur. Karena memang gubernur itu sebagai wakil dari pemerintah pusat. Selanjutnya, gubernur, bupati, dan wali kota itu kalau dia melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai oleh APBN, jadi tidak perlu dengan APBD-nya. Sekarang kalau bupati atau wali kota itu dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, kalau urusan itu sampai ke tingkat kecamatan, maka yang melaksanakan adalah camat. Jadi tidak perlu bupati wali kota itu turun sendiri, karena memang dia sudah punya aparat yang di bawahnya, yaitu camat. Nah, ketentuan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi di dalam peraturan pemerintah di sana sudah ada hal-hal yang mengatur secara rinci mekanismenya, pertanggungjawabannya seperti apa ya, seperti itu. Nah, sekarang urusan pemerintahan umum itu ada berapa sih? Tuh, jadi urusan pemerintahan umum itu meliputi 7 hal. Ya, yang pertama tentang pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional itu menjadi urusan pemerintahan umum. Kemudian yang kedua adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku. Ya. Kemudian juga pembinaan atas ras dan golongan. Yang kesemuanya itu untuk menjaga stabilitas keamanan lokal dan nasional serta regional. Yang keempat adalah penanganan konflik sosial. Ya, ini menjadi urusan pemerintahan umum. Kemudian yang kelima adalah adanya koordinasi, ya, pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Kalau itu timbul masalah, ya, maka di sana ada koordinasi. Itu merupakan urusan pemerintahan umum. Nah, yang keenam yaitu pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Ya. Jadi urusan pemerintahan umum itu sudah diatur menjadi 7 hal itu. Ya. Kalau ada urusan pemerintahan, dia bukan kewenangan daerah dan dia juga bukan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal, maka dia menjadi urusan pemerintahan umum, ya, yang langsung sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kemudian dilaksanakan oleh daerah provinsi, kabupaten atau kota. Nah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum itu maka dibentuk Forkopimda, ya. Agak susah ya, Forkopimda itu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Nah, Forkopimda itu ada di wilayah provinsi, itu namanya Forkopimda provinsi. Ada di wilayah kabupaten, Forkopimda kabupaten, dan juga ada di wilayah kota. Selain itu juga ada forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan, ada Pak Camat, ya, tuh, dan juga ada Pak Kapolsek, gitu, ya, Pak Danramil, nah, itu semua kalau di tingkat kecamatan.
Nah, kalau Forkominda ya di wilayah provinsi dipimpin gubernur, kalau kabupaten ya dipimpin bupati, kalau kota ya dipimpin wali kota. Kalau di tingkat kecamatan ya Pak Camat. Itu ada Forkominda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Umum ya. Umum itu yang tidak terwadai di urusan pemerintahan daerah dan juga tidak terwadai di urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal. Nah, sekarang anggota Forkopimda provinsi, kabupaten, kota itu terdiri dari apa saja dan siapa saja. Yang pertama adalah dari pimpinan DPRD. Kalau bicara tentang pimpinan DPRD, berarti ada ketua DPRD beserta seluruh wakil ketua DPRD. Itulah pimpinan DPRD. Kemudian ada pimpinan kepolisian, ya. Kalau di tingkat provinsi Anda harus tahu Pak Kapolda, gitu ya. Kalau di kabupaten Kapolres atau Kapolrestabes. Gitu. Kemudian pimpinan kejaksaan, kalau di provinsi berarti Kejaksaan Tinggi, Pak Kajati. Kalau di tingkat kabupaten atau kota berarti Kajari ya, Kepala Kejaksaan Negeri. Kemudian yang keempat adalah pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah. Ya kalau di provinsi Anda tahu ya, Pangdam. Kalau di kabupaten kota Anda harus tahu siapa di sana ya. Anda harus tahu. Tuh. Nah, ada 4 itu yang merupakan komponen gitu ya, para pejabat yang menjadi Forkompinda. Semua ini, keempat ini dipimpin oleh, kalau di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, kalau di tingkat kabupaten itu bupati, kalau di tingkat kota adalah wali kota. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, jangan sampai Anda tidak tahu. Kalau dulu namanya tidak Forkopimda ya, tapi Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah. Tuh. Nah, yang keempat ini Anda juga harus tahu ya, pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia. Kalau di tingkat kota atau tingkat kabupaten itu ada Pak Dandim ya, Komandan Kodim itu. Anda harus tahu itu. Ya. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan adalah bahwa anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ya itu dipimpin oleh camat. Nah, anggotanya itu terdiri dari kepolisian dan pimpinan wilayah Tentara Nasional Indonesia di kecamatan. Ya, jadi ada Pak Kapolsek, kemudian ada Pak Dan Ramil. Jadi hanya ada 2 kalau di kecamatan, beda dengan yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kalau yang Forkompinda provinsi, kabupaten, atau kota, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan, itu dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Misalnya ada masalah tentang pertanahan misalnya, maka bisa mengundang dari kepala pertanahan baik provinsi atau kabupaten. Tuh. Misalnya ada masalah tentang apa ya? Misalnya tentang kependudukan ini, ada masalah tentang statistik kependudukan, maka bisa mengundang kepala statistik. Oh, ini ada masalah tentang persoalan masalah ras sara, maka bisa juga mengundang dengan instansi kantor ya, itu Kementerian Agama, itu masing-masing ada. Itu ya. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.